Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Kita mulai dengan jaringan otot. Perhatikan gambar lengan manusia berikut ini. Pada lengan atas tampak tersusun atas otot bisep dan trisep. Otot bisep merupakan kumpulan serabut otot yang mempunyai inti sel yang dilindungi oleh sarkolemma. Serabut otot dibentuk oleh serabut-serabut yang lebih halus yang disebut dengan miofibril. Setiap miofibril tersusun atas unit sarkomer dan dibangun protein rangkap aktomiosin yang memiliki daya kontraksi. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1 otot lurik atau otot rangka, 2 adalah otot jantung atau otot kardiak, yang ketiga otot polos atau otot visceral. Perhatikan ketiga gambar jaringan otot berikut ini. Di dalam tubuh manusia, kita bisa menemukan 3 jenis jaringan otot, yaitu 1 skeletal muscle atau otot rangka, yang kedua adalah cardiac muscle atau otot jantung, yang ketiga smooth muscle atau otot polos. Bagaimanakah struktur dan fungsi jaringan otot lurik, otot jantung, dan otot polos? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah jaringan otot lurik. Perhatikan gambar struktur jaringan otot lurik berikut. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka atau skeletal muscle. Otot lurik melekat pada tulang melalui tendon. Otot ini dapat memendek atau kontraksi dan memanjang atau relaksasi. Kemampuan otot lurik tersebut menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat berubah posisi sehingga terjadi suatu gerakan tubuh. Bentuk otot lurik memanjang seperti serat atau serabut dan memiliki inti sel lebih dari 1 yang terletak di bagian tepi sel. Serat atau serabut otot lurik tersusun dalam helaian serabut yang terlihat terang gelap berselang-seling sehingga tampak seperti berwarna lurik. Garis-garis terang dan gelap tersebut merupakan unit struktur dan fungsional otot untuk dapat berkontraksi. Sifat kerja otot lurik adalah volunter karena dipengaruhi oleh saraf sadar atau bekerja menurut kehendak kita. Otot lurik cepat bereaksi jika terkena rangsangan dengan kontraksi yang kuat tetapi cepat lelah, sehingga kemampuan kontraksinya hanya sebentar. Pada orang dewasa, jumlah sel otot lurik dalam tubuhnya tetap dan tidak berubah. Olahraga tidak dapat menambah jumlah sel-sel otot lurik kita, tetapi hanya memperbesar ukuran sel otot lurik. Fungsi dari otot lurik adalah menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Yang kedua adalah jaringan otot jantung. Perhatikan gambar struktur jaringan otot jantung berikut. Otot jantung disebut juga dengan cardiac muscle. Otot jantung adalah jaringan utama yang menyusun bagian permukaan jantung hewan vertebrata. Otot jantung terletak di lapisan tengah dinding jantung. Sel-sel otot jantung juga berwarna lurik, tetapi berbeda dengan otot rangka karena sel otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sel otot jantung memiliki 1 atau 2 inti yang berada di tengah sel. Jaringan otot jantung memiliki diskus interkalaris yang merupakan pertemuan 2 sel yang tampak gelap jika dilihat di bawah mikroskop.
Selain itu, otot jantung bekerja tanpa kesadaran atau bersifat involunter karena dipengaruhi oleh saraf otonom. Kecepatan kontraksinya cukup kuat dan teratur, serta kemampuan kontraksinya lama dibandingkan dengan otot rangka. Bagian ujung sel-sel bergabung membentuk struktur penerima yang membawa sinyal untuk berkontraksi dari sel ke sel selama jantung berdetak. Fungsi dari jaringan otot jantung adalah memompa darah keluar dari jantung. Yang ketiga adalah jaringan otot polos. Perhatikan gambar struktur jaringan otot polos berikut ini. Otot polos disebut juga dengan smooth muscle atau otot visceral. Berbeda dengan otot rangka dan otot jantung yang berwarna lurik, otot polos tidak memiliki lurik dan tampak polos serta homogen. Bentuk selnya gelendong dengan kedua ujungnya runcing dan memiliki satu inti pipih di tengah sarkoplasma. Otot polos bekerja secara involunter atau tidak sadar karena dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos berkontraksi lebih lambat daripada otot rangka, tetapi dapat tetap berkontraksi untuk jangka waktu yang panjang. Otot polos disebut juga dengan otot visceral karena terletak di organ dalam. Otot ini bisa dijumpai antara lain di saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari struktur jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung, mari kita buat kesimpulan perbedaan di antara ketiga jaringan tersebut. Yang pertama, untuk bentuk selnya, otot polos berbentuk gelendong ujungnya runcing, otot lurik berbentuk silindris atau serabut panjang, dan otot jantung berbentuk silindris, serabut panjang, dan bercabang. Yang kedua, jumlah inti sel untuk otot polos berjumlah 1 terletak di tengah, otot lurik berjumlah banyak terletak di tepi, dan otot jantung berjumlah 1 atau 2 terletak di tengah. Yang ketiga, untuk kontraksinya, otot polos berkontraksi lambat, lama, dan tidak mudah lelah. Otot lurik berkontraksi cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Dan otot jantung berkontraksi kuat dan berirama, teratur, dan tidak pernah lelah. Yang berikutnya adalah cara kerja. Otot polos dan otot jantung involunter atau tidak sesuai kehendak, sedangkan otot lurik volunter atau sesuai kehendak. Kemudian untuk letaknya otot polos di alat tubuh bagian dalam, misalnya saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan pembuluh darah, sedangkan otot lurik melekat pada rangka dan otot jantung berada di dinding organ jantung. Yang terakhir, diskus interkalaris. Untuk otot polos dan otot lurik tidak memiliki diskus interkalaris, sedangkan otot jantung memiliki diskus interkalaris. Kita lanjutkan dengan jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang bertanggung jawab dalam menghantarkan impuls-impuls saraf, terdiri atas sel-sel saraf yang biasanya disebut neuron. Pada dasarnya, neuron terdiri atas 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson.
Berikutnya kita lihat macam-macam neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam. Silakan diperhatikan gambar berikut. Dari gambar tampak bahwasanya ada 3 macam neuron, yaitu neuron sensorik, neuron konektor, dan neuron motorik. Mari kita lihat fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah neuron sensorik yang disebut juga dengan neuron aferen. Neuron sensorik membawa rangsangan atau sinyal dari sensor penerima rangsang ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron konektor atau yang biasa disebut juga dengan interneuron yang mengintegrasikan data dan memancarkan atau membawa kembali rangsangan atau sinyal. Yang ketiga adalah neuron motorik yang membawa rangsangan atau sinyal ke efektor. Neuron motorik disebut juga dengan neuron eferen. Baik anak-anakku, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.